please, Anda mau percaya, tidak percaya COVID, tolong bantu kami untuk tetap di rumah, sehingga oksigen yang memang dikonsentrasikan dan berharga itu bisa kami berikan ke pihak yang tepat, di waktu yang tepat, dan menyelamatkan banyak nyawa. Hai, bertahun-tahun saya berkecimpung di dunia pre-hospital management. Ada satu hal yang makin kesini makin saya kagumi. Jadi ini adalah tolak ukur di mana kalau saya mau bilang, oke, you're safe, atau saya mau bilang bahwa oh pasiennya stabil, oh chance of life-nya tinggi, oh saya berhasil menyelamatkan orang ini. Ya, let's talk about oxygen. Oke, di video kali ini saya pengen memperkenalkan Anda kenapa saya begitu mengagumi oksigen. Apalagi kalau saya merujuk ke disiplin ilmu yang saya pahami, terutama di pre-hospital management. Jadi ada beberapa alasan yang membuat saya begitu mengagumi oksigen, itu yang akan saya ungkapkan satu persatu ke Anda melalui video ini. Alasan pertama, tahukah Anda bahwa otak Anda tidak akan mengizinkan Anda menahan nafas begitu lama? Coba ditanyakan pada diri Anda, berapa lama Anda bisa tahan nafas? Saya 1 menit, itu udah maksimum 1,5 menit. Bahkan beberapa penelitian sampai dilakukan dan memberikan jawaban seperti ini. Otak Anda akan mulai mengalami kerusakan kalau Anda tidak menarik nafas sama sekali lebih dari 4 menit. Kerusakan akan mulai terjadi permanen kalau Anda tidak menarik nafas bahkan lebih dari 6 menit. Dan bisa dipastikan kalau Anda tidak menarik nafas sama sekali lebih dari 10 menit, Anda tidak kembali. Jadi kerusakan permanen dan total, tidak lagi parsial seperti 6 menit yang Anda masih ada kemungkinan revive. Ya, di situ kami emergency medicine practitioner biasanya bisa mengukur kalau kita ketemu seseorang tergeletak lebih dari 10 menit, chance of life-nya udah sangat rendah karena hipoksia di dalam otaknya udah cukup tinggi atau udah total. Alasan kedua, tahukah Anda bahwa udara bebas ini persentase tertingginya bukan oksigen. Persentasenya lumayan gede. Itu bukan oksigen. Ya, nitrogen. Nitrogen. Unik bukan? Nitrogen menduduki sekitar 78% susunan gas bebas yang setiap hari Anda tabrak ini. Yang setiap hari Anda hirup ini. Tapi kenapa oksigen yang cuma 16-21% menjadi pilihan utama untuk membantu metabolisme Anda bahkan sampai tingkat sel, atau membantu Anda berhitung 1 tambah 1 sama dengan 2, membantu Anda merasakan nyaman, sedih, marah. Lebih tepatnya tubuh kita, tumbuhan, hewan, untuk metabolisme selnya lebih membutuhkan oksigen dibandingkan nitrogen. Unik bukan? Yang ketiga adalah kenyataan bahwa di disiplin ilmu yang lain yang saya juga pahami dan tekuni di dunia firefighting atau di dunia kebakaran, oksigen itu bukan sahabat atau bukan sesuatu yang memberikan kehidupan. Oksigen menghancurkan kehidupan. Jadi kalau Anda ingat rantai api atau triangle of fire, itu terdiri dari panas, bahan bakar, dan tahu yang paling menyokong ini esensialnya adalah oksigen. Jadi prinsip utama seorang pemadam kebakaran, prinsip utama seorang firefighter adalah menghilangkan rantai tersebut. Rantai yang paling esensial untuk dihilangkan adalah oksigen.
Itu kenapa kalau ada dapur kebakaran yang umumnya terjadi di rumah itu dapur, hal paling utama yang dilakukan bukan menyiram dengan air. Kalau Anda menyiram dengan air yang disiramkan itu jadi oksigen. Ingat kalau ada konser, ada petugas pemadam di situ, sampai ada petugas yang meneriakkan siram air. Bukan hanya untuk mendinginkan. Tugas utama saat air disemprotkan dengan kecepatan tinggi, harapannya buih-buih air itu terpisah antara H sama O. Karena air kan H2O, jadi H sama O-nya terpisah, O ketemu sama O, ketemulah Anda oksigen. Itu tujuan utama saat konser, orang berdesak-desakan, rebutan oksigen, butuh semprotan air. That's oxygen. Cukup indah kan? Alasan keempat. Ini mungkin alasan yang membuat saya akhirnya membuat video ini. Jadi pemandangan yang cukup unik saya temukan beberapa waktu ini yang juga saya alami. Oksigen yang biasanya bebas, gratis. Walaupun cuma 21%, it's free 24/7. Anda nggak perlu bayar. Tarik dengan senyum boleh, tarik dengan nangis boleh, tarik dengan marah boleh, tapi gratis. Tapi di masa pandemik ini ada beberapa teman kita yang oksigen 21% ini tidak mencukupi. Oleh karena itu mereka membutuhkan sekitar 90-100%, dan untuk konsentrasi setebal itu Anda butuh tabung tabung konsentrasi, atau Anda biasanya kenal sebagai tabung oksigen. Ya, tabung oksigen bisa mengkonsentrasi oksigen sampai 90-100%. Itu yang dibutuhkan oleh teman-teman kita yang terpapar COVID. Teman-teman, oleh karena itu janganlah paparkan diri Anda, sehingga Anda yang biasanya dengan gratis bisa mendapatkan oksigen, sekarang harus rela mengantri, membayar untuk mendapatkan oksigen. Jadi mohon bantuannya untuk tidak terpapar COVID. Itu juga akan membantu kami, petugas medis yang bekerja di lini depan, tidak harus memilih pasien mana yang akan saya beri oksigen, karena keterbatasan oksigen yang sekarang sangat diperebutkan. Jadi patuhi PPKM, tetap di rumah, tetap sehat, sehingga tetap Anda bisa gratis dan bersyukur mendapatkan oksigen. Itu. That's the beauty of our oxygen. Jadi stay safe, tetap di rumah, share bila perlu video ini untuk makin membuat orang aware bahwa oksigen gratis kalau di rumah. Kalau Anda mencoba keluar, kena COVID, di situ Anda akan mengalami bahwa oksigen tidak gratis lagi. Ciao.